warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Perwakilan Kelompok 3 mau memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Materi yang kita akan bahas yaitu yang berjudul Yang pertama adalah pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, reksadana syariah dikelola berdasarkan prinsip yang pertama, tidak mengandung riba, yang kedua, tidak mengandung gharar, yang ketiga, tidak mengandung maisir. Selanjutnya, instrumen investasi yang digunakan antara lain, yang pertama, saham syariah, yang kedua, sukuk atau obligasi syariah, yang ketiga, pasar uang syariah. Selanjutnya yaitu landasan hukum reksadana syariah. Reksadana syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 20 DSN MUI tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Yang kedua, Undang-Undang Pasar Modal. Yang ketiga, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian itu ada mekanisme investasi reksadana syariah. Yang pertama ada dan dana. Kita saling terkena kepada bank atau sedia atau agen digital. Kemudian dikelompokkan dalam satu portofolio. Yang kedua ada pengelolaan dana. Dana dikelola oleh manajer investasi dan tujuan pada instrumen halal seperti saham syariah, sukuk, dan deposito syariah. Yang ketiga ada screening syariah. Sebelum melakukan investasi dilakukan screening terlebih dahulu agar mendapatkan usaha yang halal tidak mengandung unsur riba dan judi. Yang keempat ada pengawasan syariah. Semua sistem investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar sesuai dengan prinsip Islam. Yang kelima, yaitu pembagian hasil atau return. Keuntungan berasal dari bagi hasil, dividen, kenaikan nilai investasi, atau capital gain tanpa mengandung unsur bunga. selanjutnya yaitu ada jenis reksadana syariah terdiri dari 4, yaitu yang pertama reksadana pasar uang syariah, resiko rendah dan cocok untuk investasi jangka pendek. Dan yang kedua yaitu ada reksadana pendapatan tetap syariah, investasi pada suku dengan resiko sedang dan relatif stabil. Dan yang ketiga yaitu ada reksadana saham syariah, berinvestasi di saham syariah berisiko tinggi tetapi berpotensi return tinggi. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ada reksadana campur syariah, kombinasi saham dan suku dengan resiko menengah. Selanjutnya yaitu ada mekanisme perhitungan nilai investasi. Nilai investasi dalam reksadana syariah dihitung menggunakan NAB, total aset dikurangi kewajiban sesuai dengan jumlah unit pernyataan, namun semakin tinggi NAB maka semakin tinggi investasi. Pertama adalah kenaikan harga saham syariah, dua imbal hasil sukuk, tiga bagi hasil deposito syariah. B tingkat return berdasarkan jenis, yaitu yang pertama jenis reksadana pasar uang, potensi return rendah, risiko rendah. Dua jenis reksadana pendapatan tetap, potensi return sedang, risiko sedang. Tiga jenis reksadana saham, potensi return tinggi, risiko tinggi. Yang keempat jenis reksadana campuran, potensi return menengah, risiko menengah. Ketiga, cek faktor yang mempengaruhi return. Satu, kondisi pasar modal. Dua, kinerja manajer investasi. Tiga, stabilitas ekonomi. Empat, inflasi. Dan lima, kebijakan pemerintah. selanjutnya yaitu ada keunggulan reksadana syariah. Keunggulan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama halal dan sesuai syariah. Maksud dari halal dan sesuai syariah ini yaitu investasi dilakukan hanya pada instrumen yang tidak melanggar prinsip Islam atau tidak mendukung riba, gharar, dan maisir. Yang kedua yaitu dikelola secara profesional. Maksud dikelola secara profesional ini, dana investor dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman, jadi tidak perlu mengelola sendiri. Yang ketiga yaitu ada diversifikasi risiko. Maksud dari diversifikasi risiko itu, dana disebar ke berbagai aset atau saham, suku, dan lain-lain, sehingga risiko kerugian bisa lebih kecil. Yang keempat yaitu ada modal relatif kecil, yaitu bisa mulai investasi dengan dana yang tidak besar, jadi cocok untuk pemula. Yang kelima dan terakhir yaitu ada transparan. Transparan ini yang dimaksud yaitu informasi tentang kinerja dan portofolio reksadana dapat dilihat secara terbuka oleh investor. Selanjutnya yaitu ada resiko reksadana syariah. Resiko ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada resiko pasar nilai investasi pasar bisa naik turun karena perubahan harga pasar. Yang kedua yaitu ada resiko likuiditas. Masuk dari resiko ini yaitu ada membutuhkan dana yang bisa dicairkan dengan cepat saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada resiko pemulihan ekonomi. Resiko ini yaitu kondisi ekonomi seperti inflasi atau krisis dapat dipengaruhi hasil investasi. Yang keempat terakhir yaitu resiko kinerja manajer investasi. Resiko ini jika pengelolaan kurang baik hasil investasi bisa tidak optimal atau bahkan Selanjutnya perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Apa sih perbedaan tersebut?
Perbedaan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, dalam prinsipnya, syariah berdasarkan syariat Islam, sedangkan konvensional bebas. Yang kedua, dalam pengawasannya, syariah berdasarkan DPS, sedangkan konvensional tidak ada. Yang ketiga, segi instrumennya, syariah berdasarkan hanya saja, sedangkan konvensional semua instrumen. Yang keempat atau yang terakhir, dalam segi sistemnya, syariah berdasarkan bagi hasil, sedangkan konvensional berdasarkan bunga.